Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Semangka Citrolus lanatus akan mengobservasi tanaman nanas. Saya di sini akan menjelaskan tentang tumbuhan yang kami observasi. Yang pertama, ada nama objek, yaitu tumbuhan nanas atau Ananas commusus. Yang kedua, ada kelompok komponen ekosistem, komponen biotik. Yang ketiga, ada kelompok jenis sumber daya alam hayati. Yang keempat, ada kelompok potensi sumber daya alam materi. Dan yang terakhir, ada kelompok sumber daya alam terbarukan atau renewable. Saya di sini akan menjelaskan tentang klasifikasi ilmiah dari tumbuhan yang kami observasi, yaitu nanas atau Ananas commusus. Kerajaannya yaitu Plantae, filum Tracheophyta, kelas Liliopsida, ordo Poales, family Bromeliaceae, genus Ananas, dan spesiesnya Ananas commusus. Tentang habitat tumbuhan yang kami observasi. Habitat alam nanas adalah daerah tropis yang lembab dengan suhu yang hangat, biasanya antara 20 hingga 30 derajat Celcius. Mereka tumbuh baik di daerah yang memiliki sinar matahari yang cukup dan curah hujan yang memadai, sekitar 1000 hingga 1500 meter per tahun. Tanah yang cocok untuk nanas adalah tanah yang gembur, subur, dan memiliki drainase yang baik. Tumbuhan nanas juga sering ditemukan tumbuh di daratan rendah, bukit-bukit, dan daerah pesisir yang berpasir maupun tanah liat. Selain itu, nanas juga dapat ditemukan tumbuh secara liar di hutan-hutan tropis, terutama di tepi hutan dan daerah terbuka dengan sinar matahari yang cukup. Di luar habitat alami, nanas juga dapat ditanam secara komersial di kebun dan perkebunan dengan menciptakan kondisi yang sesuai seperti suhu yang hangat, kelembapan yang cukup, dan penyediaan air yang teratur. Berikut ini adalah beberapa ciri-ciri karakteristik tumbuhan nanas yang bernama Latin Ananas commusus. 1. Rumpun tumbuh nanas adalah tumbuhan yang tumbuh dalam bentuk rumpun yang daun-daunnya tumbuh dalam bentuk rasuk menjadi nanas batang yang pendek dan tebal. 2. Daun nanas berbentuk panjang dan sempit dengan tepi yang berduri. Mereka memiliki tekstur kasar dan permukaan yang berlunak. Warna daun umumnya hijau tua dan mereka berjajar dalam pola spiral di sekitar batang. 4. Bunga nanas terletak di tengah daun-daun yang membentuk rumpun. Mereka berbentuk tabung dengan kelopak yang berwarna merah atau ungu. Bunga nanas seringkali besar dan mencapai terutama sebelum buah terbentuk. 5. Akar nanas terdiri dari akar serabut yang tumbuh dangkal di tanah. Mereka membantu menyangga dan menyerap nutrisi dari tanah. Saya di sini akan menjelaskan tentang manfaat tumbuhan yang kami observasi. 1. Sistem kekebalan tubuh. 2. Pencernaan yang sehat. 3. Anti-inflamasi dan antioksidan. 4. Kesehatan jantung. 5. Menyehatkan mata. Selain manfaat nutrisi dan kesehatan, nanas juga digunakan dalam industri makanan dan minuman, seperti jus, selai, dan makanan penutup, dan hidangan kuliner. Ekstrak nanas juga digunakan dalam industri kosmetik dan perawatan kulit. Saya akan menjelaskan tentang analisis potensi ekonomi tumbuhan yang telah kami observasi. Tumbuhan nanas memiliki potensi ekonomi yang signifikan karena berbagai alasan sebagai berikut. 1. Produksi buah yang tinggi. Nanas adalah tanaman buah yang menghasilkan dalam jumlah yang besar. 2. Potensi ekspor dan permintaan tinggi di pasar. Nanas adalah salah satu komoditas pertanian yang sering diekspor. 4. Produk turunan. Selain buahnya, ada berbagai produk turunan nanas yang dapat digunakan dalam industri makanan, minuman, dan kosmetik.